Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Selawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan materi PAI tema yang kelima, kelas 9 SMP, sekolah menengah pertama atau SLTP ya. Dengan tema mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun dan malu. Kompetensi dasar yang harus dimiliki yaitu kadar pengetahuan, memahami makna tata krama, sopan santun dan rasa malu. Sementara kadar keterampilan yang harus dimiliki adalah menyajikan contoh perilaku, tata krama, sopan santun dan rasa malu. Nah, adapun tujuan pembelajaran atau indikator yang ingin dicapai dari tema di atas, peserta didik mampu pertama mendeskripsikan, menceritakan pengertian tata krama, yaitu khususnya sopan santun. Kemudian menyebutkan dalil nakli tentang tata krama. Ketiga, menyajikan contoh tata krama. Yang keempat, berperilaku tata krama. Kemudian menjelaskan hikmah berperilaku tata krama. 6. Menyebutkan dalil nakli tentang sopan santun ya, mendeskripsikan pengertian malu, menyebutkan dalil nakli tentang malu, menyajikan contoh perilaku malu sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait yang benar, menjelaskan hikmah berperilaku malu sebagai implementasi dari pemahaman Al-Baqarah 83 dan hadis terkait yang benar. 11. Berperilaku malu sebagai implementasi dari pemahaman Al-Baqarah. Nah, kita lihat pertama pengertian tata krama. Tata krama itu adalah norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun yang disepakati oleh lingkungan. Nah, oleh karena itu tata krama ini berbeda daerah kita dengan daerah lain. Tata krama di Pekanbaru khususnya tentu berbeda dengan tata krama di kota lain. Atau tata krama, norma sopan santun, kebiasaan yang mengikat ya di Indonesia ya, yang khususnya Melayu tentu berbeda dengan negara lain. Nah, ini perlu dipahami dan diwaspadai juga. Kadang-kadang kita ternyata kita terbawa arus mengikuti kebudayaan, kebiasaan orang lain yang sementara itu tidak sesuai dengan tata krama kita sendiri, wabil khusus tata krama dalam agama kita, agama Islam. Ini satu contoh atau sebuah ilustrasi tata krama tempat lain, daerah lain itu ketika mau berangkat dari sekolah dia senantiasa mencium tangan ayah dan ibunya ya. Nah, ini bagus sesuai dengan tata krama daerah kita ya, tata krama agama kita juga menganjurkan seperti ini. Adapun dalil nakli tentang tata krama ini ya, yaitu khamsun malam takun fihi lam yakun katsira fihi mustamta ya. Dilanjutkan ya, 5 hal yang jika tidak ada dalam diri seseorang maka ia tidak akan memiliki banyak peminat. Nah, 5 hal yang dimaksud itu adalah agama, akal, rasa, malu, budi pekerti dan kesopanan. Nah, maksudnya apa? Ketika kita tidak memiliki agama yang baik ya, tidak memiliki akal yang bagus, rasa malu yang tak ada, budi pekerti dan kesopanan, maka tidak ada yang memiliki, tidak ada yang berminat ya, kepada kita, tidak ada yang mau berteman, tidak ada yang mau berkomunikasi kepada kita. Nah, ini tata krama ya, dalil tentang tata krama. Lanjutannya hadis tentang sopan santun. Ya Aisyah, ya innallaha rafiq yuhibbul rafiq. Ya, lanjut ya. Wa Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat lainnya.
Ini dalil nakli ya tentang tata krama itu sopan santun yang Rasul menyebutkan ya. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dan tidak memberi kelembutan kepada yang kekerasan. Artinya antara kelembutan dan kekerasan itu tidak bisa dicampurkan. Maka kalau orang senantiasa lembut, ya tak mungkin dia muncul kekerasan. Orang kekerasan agak susah kadang dia mengatakan atau melakukan kelembutan walaupun ada sedikit. Ya, oleh karena itu kita mengusahakan diri menjadi orang-orang yang memiliki tata krama ya, wabil khusus yang ini agak memiliki atau mencintai kelembutan. Nah, contoh tata krama dalam sebuah keluarga ini sama dengan kita ya, ketika mau berangkat sekolah, mencium tangan ibu dan ayah, dan ibu terlebih dahulu sebaiknya ya. Karena ibu sudah luar biasa jasanya kepada kita yang kita tidak bisa membalasnya, yang tak terbalas oleh kita walaupun kita nantinya kita ternyata menjadi orang besar, orang kaya ya, pejabat, tak bisa juga kita mampu membalas budi ya, budi jasa dari orang tua khususnya ibu baru ayah ya. Nah, ini tata krama yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Nah, hikmah memiliki tata krama ini kalau di masyarakat kita disenangi, diterima. Kalau di sekolah ya guru, ustaz dan ustazah juga senang ya. Kalau di di medsos kita tata krama orang ya mungkin bisa nge-like ya, bisa subscribe apa yang kita sebarkan ya, karena orang senang sama kita. Itu di antara hikmahnya. Nah, sekarang beralih kita kepada pengertian malu. Malu dalam bahasa Arab artinya istahya atau yastahyi, itu mudhari'nya ya. Kemudian al-haya kata dasarnya ya. Ya. Malu adalah sikap menahan diri dari berbuat suatu keburukan. Berdasarkan kepada siapa kita malu. Nah, rasa malu dibagi kepada 3. Pertama, malu itu harus kita miliki ya, yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jika kita misalnya tidak melakukan sholat, kita malu. Allah Maha melihat ya, Allahul Basir, Allah Maha melihat ya. Dalam kaidah bahasa Arab, Allahul Basir itu berarti Allah selama-lamanya melihat kondisi kita dan melihat keadaan kita. Apalagi melihat kita tidak melakukan sholat, tahu sekali Allah Maha melihat Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Ini urutan yang kedua ya, yaitu dengan menahan diri dari penyakit dan meninggalkan keterus-terangan dalam berbuat dosa. Nah, ada orang-orang yang kebalikannya, bangga dengan maksiatnya, bangga dengan berjudi, bangga dengan banyak membunuh orang, bangga dengan berzina. Nah, Islam mengajarkan agar kita malu melakukan itu semua ya. Jangankan yang besar-besar tadi, yang kecil pun harus kita simpan, harus kita tinggalkan ya, harus kita tutupi ya. Ya, mudah-mudahan Allah juga akan menutupi akan kehilapan kesalahan kita dengan ucapan Astaghfirullahaladzim. Nah, yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Ini tingkatan yang ketiga, yaitu dengan menjaga kehormatan diri dan menjaga diri bermaksiat saat berada di jauh atau di pandangan manusia. Yang kecil atau apalagi yang besar, yang tampak atau yang tidak tampak, kita senantiasa memiliki rasa malu, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang berkaitan dengan malu ya. Inna kulli din khulqan wa inna khuluqa al-islami al-haya'u ya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Nah, ini kunci yang dalam Islam itu, akhlaknya itu rasa malu. Kalau kita tidak memiliki rasa malu lagi, maka sisi lain kita berarti tidak memiliki akhlak, tidak memiliki agama ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
Nah, kalau kita tidak memiliki rasa malu dalam kehidupan sehari-hari, berarti sama saja kita tidak memiliki atau tidak beragama lagi, ya. Nah, dalam Al-Baqarah ayat 83, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, ya, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapan kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, ya, dan kamu selalu berpaling. Nah, ini orang-orang tidak malu, ya, tidak malu ingkar janji. Seharusnya kita malu dengan ketika kita ingkar janji, terutama ingkar janji kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, janji kita kepada Allah itu mentauhidkannya, menyebutkan la ilaha illallah, ya, tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tiada sesembahan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu janji ketika kita masih dalam kandungan ibu kita, yang waktu itu usia kita sekitar 120 hari atau 4 bulan. Kita berjanji kepada Allah, mengatakan bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita lahir, jangan sampai kita lupa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama kali yang penting kita ingat, ya. Nah, rasa malu sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, maka perbuatlah apa yang engkau suka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kalau kita tak malu, ya silakan berbuat sesuka hati kita, ya. Tapi kita orang Islam, ya. Tapi kita memiliki budaya dan akar yang bagus, terutama di Melayu ini, ya. Indonesia ini rata-rata orang-orang Melayu, ya. Nah, hikmah malu, apa hikmah malu? Tentu saja sama dengan yang tadi, memiliki rasa sopan santun, tata krama dan kehidupan sehari-hari. Di masyarakat kita disenangi, di sekolah kita disayangi oleh guru, di keluarga apalagi. Nah, oleh karena itu penuhilah, ya, milikilah rasa malu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan